Apa engkau mengenalku lebih dari siapa? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Darmo Satelit. Kami doakan jemaat terkasih senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus PJ Siswanto dengan tema Yesus Sahabat Orang Berdosa. Kami menghimbau jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah ini secara penuh dari awal hingga akhir. Berikut adalah tayangan warta tulisan yang dapat jemaat ketahui.
untuk memasuki ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah dari NKB 5, baiknya yang pertama dan kedua. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allah. Setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Saudara, mari kita mulai kebaktian kita. Kebaktian kita ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan Dan menyertai saudara juga. Saudara, kita akan merenungkan sebuah tema, Yesus sahabat orang berdosa. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami menyadari bahwa kami orang-orang yang berdosa. Ampuni segala dosa kami, namun kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang memanggil kami orang berdosa untuk datang kepadamu. Kami datang dengan segala keberadaan kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah dengan pengampunan yang Tuhan berikan sebagai anugerah, itu memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai berita anugerah, saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 37b. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Siapapun kita, bagaimanapun keberadaan kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, "Tidak akan kubuang." Artinya diterima apa adanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita berdoa. Kami rindu firman Tuhan boleh membentuk hati pikiran kami yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga firman-Mu mendewasakan iman kami. Bahkan oleh Roh Kudus kami makin dibentuk, disempurnakan hidup kami. Sehingga kami dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam bagian bacaan kita, Injil Lukas pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema kita adalah Yesus menjadi sahabat orang berdosa. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita saat ini, khususnya pada era yang disebut dengan era digital ini, seringkali banyak orang justru tidak bersahabat. Banyak orang yang begitu dengan mudahnya mempertontonkan atau mengumbar kebencian terhadap orang lain, terhadap sesamanya. Kenapa? Karena diketahui orang itu telah melakukan kesalahan, melakukan dosa, pelanggaran. Maka dengan begitu cepat orang itu dipertontonkan, diviralkan melalui berbagai media sosial. Tujuannya untuk menjatuhkan orang itu. Sampai-sampai seringkali orang yang menuding atau mempertontonkan kesalahan sesamanya itu, dirinya sendiri lupa. Tidak merasa kalau dirinya sendiri sebenarnya juga telah melakukan kesalahan yang sama. Atau mungkin melakukan kesalahan yang tidak sama, berbeda. Tapi masih tersembunyi, artinya tidak konangan, ya.
Namun saudara, orang yang seperti itu dengan mudahnya terus menuding-nuding kesalahan orang lain sampai diviralkan kemana-mana. Saudara, inilah yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini. Di era yang namanya era digital ini. Namun kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita Lukas 19 ini, rupanya model seperti itu juga sudah terjadi. Terjadi terhadap orang yang dianggap berdosa, seperti Sakius. Kalau kita perhatikan di sini, Sakius juga menjadi tudingan sebagai orang yang berdosa, yang sudah diviralkan di masyarakat Yahudi pada waktu itu. Namun saudara, melalui bacaan kita Lukas 19, kita melihat sebuah contoh bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang model Sakius ini. Kepala pemungut cukai yang dicap oleh masyarakat Yahudi sebagai orang yang berdosa, sebagai pendosa. Tuhan Yesus tentunya sudah tahu siapa Sakius itu. Namun kalau kita perhatikan, menarik bagaimana Tuhan menyikapi, memperlakukan seorang pendosa seperti model Sakius itu. Tuhan Yesus punya cara yang berbeda dari sikap kebanyakan orang. Di dalam ayat 5, Lukas 19 ini diceritakan. Ketika Sakius yang tidak disukai, sudah dicap masyarakat Yahudi sebagai orang berdosa, sedang manjat pohon dan angkruk-angkruk bertengger di pohon itu, bisa dibayangkan kayak burung begitu, hanya untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Kenapa dia sampai manjat pohon itu? Karena enggak diberi jalan, semua enggak suka dengan Sakius. Mau lihat Yesus lewat, enggak bisa, ditutup semua jalannya. Dan lebih daripada itu, Sakius ini dikatakan orangnya pendek, cebol, ya. Tapi orang yang pendek, yang cebol itu biasanya akalnya banyak, saudara. Sehingga kalau kita perhatikan, walaupun ditutupi banyak orang, nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Kenapa? Menek pohon, manjat pohon, ya. Bayangkan pejabat tinggi, kepala pajak, manjat pohon. Hanya didorong oleh sebuah kerinduan hati. Kerinduan untuk melihat Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus sampai ke pohon di mana yang dipanjat oleh Sakius itu, Tuhan Yesus berhenti dan dia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Sakius, ya. Di antara kerumunan begitu banyak orang yang berbondong-bondong menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih kober, sempat berhenti hanya untuk melihat ke atas pohon. Dia melihat ada Sakius di atas pohon itu. Dan dia memanggil Sakius, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Sakius segera turun. Kalau orang bilang ini namanya pucuk dicinta ulam tiba. Artinya bahwa Sakius itu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang diharapkan, yang dirindukan. Maunya sih kepengen melihat Yesus. Tapi rupanya Tuhan Yesus itu malah berhenti di bawah pohon yang dia panjat. Turunlah Sakius, aku mau numpang di rumahmu, aku mau singgah di rumahmu. Saudara, dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap Sakius, ada pelajaran keteladanan yang penting bagi kita, saudara. Apa itu? Kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus itu datang ke dunia
untuk mencari pendosa, orang yang berdosa supaya bertobat. Seperti yang dikatakan dari firman Tuhan Lukas pasal 5 ayat 32 tadi yang dibacakan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara, tidak ada orang yang benar di hadapan Allah. Yang ada adalah orang yang merasa dirinya benar, yaitu kebanyakan para tokoh agama Yahudi pada waktu itu, orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus tidak memanggil orang seperti itu. Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Orang yang sadar dirinya itu siapa di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas 19 ayat 10, Tuhan Yesus juga menegaskan sebab anak manusia, Yesus itu datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Mencari dan menyelamatkan orang yang tersesat, terhilang itu. Karena itulah Tuhan Yesus berinisiatif memulai dulu, bukan hanya melihat tapi juga Tuhan Yesus menyapa, menyebut nama Zakius yang memang hatinya sedang sangat rindu untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Zakius orang yang sedang terkucil dan dikucilkan oleh masyarakat Yahudi, dianggap orang buangan seperti sampah masyarakat di dalam masyarakat Yahudi. Sehingga pada waktu itu kerumunan orang banyak enggak pedulikan sama sekali Zakius ini. Enggak diberi kesempatan untuk bisa melihat Yesus yang berjalan lewat itu. Bahkan kalau kita perhatikan orang banyak itu, mereka merasa kalau diri mereka itu lebih baik daripada Zakius. Tidak seperti Zakius, sampai mereka semua, kalau kita perhatikan, tidak ada yang menyebut nama Zakius. Mereka menyebut Zakius itu bukan dengan namanya, tapi menyebut Zakius dengan sebutan orang berdosa. Itulah sebabnya mereka pada bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus memanggil Zakius. Mereka pada Enggak suka, enggak senang. Padahal Zakius ini nama Zakius ini nama yang bagus ya. Namanya murni dan saleh. Tapi Zakius itu adalah orang yang dikucilkan, terkucil. Apalagi ketika melihat Tuhan Yesus itu malah menawarkan, turun aku mau singgah, aku mau numpang di rumahmu. Dicatat di sini mereka pada ngerasani, pada tidak senang dan berkata, lihat tuh, dia Yesus itu malah menumpang di rumahnya orang berdosa. Saudara, Zakius menjadi orang atau menjadi sasaran kebencian masyarakat Yahudi pada waktu itu. Yang sudah kalau sekarang ini diviralkan begitu. Sehingga semua orang itu mencap Zakius itu orang yang berdosa, yang gak layak. Ya, coba kalau seandainya model orang seperti Zakius ini misalnya satu saat masuk di GKI Darmo Satelit, lalu mau atestasi masuk, kira-kira bagaimana reaksi kita? Beda enggak dengan orang-orang banyak waktu itu? Ya. Lukas 19 ayat 7 dicatat kepada orang model Zakius itu. Orang yang dibenci masyarakat pada waktu itu. Orang yang sudah dicap sebagai orang berdosa itu. Tuhan Yesus berkata, Zakius, segeralah turun, aku harus menumpang di rumahmu. Dan dikatakan Zakius segera turun menerima Yesus dengan sukacita.
Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menyambut orang berdosa yang mau datang kepadanya. Seperti model Sakyus ini. Tuhan Yesus itu membenci dosa. Dia yang maha suci membenci dosa. Tapi dia mengasihi pendosa, orang yang berdosa seperti Sakyus. Bahkan Tuhan Yesus mau menjadi sahabat dengan orang model Sakyus ini. Saudara, melalui peristiwa perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus ini kita belajar. Belajar apa, saudara? Belajar bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang terus mencari. Kasih yang terus memanggil. Kasih yang terus menantikan orang berdosa untuk datang kepadanya. Seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, saya tertarik sekali dengan apa yang ditulis digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 itu. Di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Karena terinspirasi oleh ayat firman Tuhan ini, maka ada seorang pelukis yang melukis gambar Tuhan Yesus yang sedang berdiri di depan pintu. Dan digambarkan Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu rumah itu. Dalam lukisan itu, pintunya tidak ada handle-nya atau pegangannya begitu. Ketika si pelukis itu ditanya oleh beberapa orang yang melihat lukisannya. Dan mereka mengatakan, loh kok masih ada yang kurang? Tidak ada handle-nya, tidak ada pegangan pintunya. Rupanya si pelukis sudah siap untuk menjawabnya. Dia menjawab, ya memang demikian. Handle-nya atau pegangan pintunya itu ada di dalam rumah itu. Sehingga yang buka pintu ini adalah ya orangnya itu sendiri yang di dalam. Saudara-saudara, ini menggambarkan Tuhan Yesus yang juga terus mengketok pintu hati manusia, pintu hati kita. Sambil dia terus memanggil kita, orang yang berdosa, orang yang tersesat, yang jauh dari dia. Tuhan Yesus terus memanggil. Kalau di dalam sebuah lagu itu, manis lembut Tuhan Yesus memanggil, itu betul sekali. Dia selalu menunggu dan memanggil, terus memanggil, menunggu. Saudara, Tuhan sekali lagi membenci dosa. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Tetapi dia Tuhan yang mau bersahabat dan mengasihi orang yang berdosa seperti model Sakyus. Karena itu saudara, bagi siapapun kita yang mungkin saat ini kondisi kita sedang dalam kondisi yang terkucil atau dikucilkan, sedang dipersona non gratakan, tidak disukai oleh orang di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di dalam keluarga kita sendiri, oleh teman-teman segereja kita, sepelayanan kita. Ya mungkin karena memang sudah dianggap telah melakukan satu kesalahan, perbuatan yang salah, perbuatan dosa seperti Sakyus ini. Sehingga mungkin sampai kita ini juga bisa merasa sepi sendiri. Seperti Sakyus yang berlari sendiri di tepi jalan yang banyak orang, tapi tidak ada yang peduli. Karena kita sedang dikucilkan, terkucil. Orang Jawa bilang digopi oleh orang-orang di sekitar kita. Bisa keluarga kita sendiri
bisa masyarakat, bisa juga orang-orang sepelayanan dengan kita ini. Tapi melalui kisah ini kita diingatkan ada pribadi, yaitu Tuhan yang sedang mencari kita. Tuhan yang sedang memanggil kita. Dia juga Tuhan yang sedang mendekati kita. Dia Tuhan yang berhenti melihat, memandang kita, menyebut nama kita. B.J. Seswanto atau siapapun kita yang sedang terkucil atau dikucilkan. Dan Tuhan berkata, aku mau bersamamu. Aku mau tinggal bersamamu. Aku mau menjadi sahabatmu. Seperti ketika Tuhan Yesus memanggil Zakius di kerumunan banyak orang yang tidak peduli itu. Yesus mengundang Zakius untuk turun. Dan Yesus justru perhatiannya kepada Zakius itu. Mau menumpang, saudara. Saudara, menumpang itu artinya bermalam. Bermalam itu artinya makan di situ, tidur di situ. Dan ini merupakan simbol persekutuan, persahabatan yang akrab dan mendalam. Bagi orang Yahudi yang merasa dirinya saleh, pastilah mereka tidak mau menumpang di rumah model pemungut cukai kayak Zakius ini. Apalagi sudah diviralkan sebagai orang yang berdosa. Bisa dianggap najis, ya. Namun Tuhan Yesus mau datang mencari, memanggil orang berdosa model Zakius. Ya. Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus dikatakan tidak akan kubuang, diterima adanya, apa adanya, seperti berita anugerah tadi Yohanes 6 ayat 37. Tuhan Yesus yang mengundang dan mau menjadi sahabat Zakius adalah Tuhan yang juga mengundang dan mau menjadi sahabat kita semua. Dari apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus terhadap Zakius, di sini kita juga belajar tentang pembaharuan hidup orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu kita perhatikan perjumpaan Zakius dengan Tuhan Yesus telah membuat perubahan yang besar. Zakius mengalami pembaharuan hidup. Sehingga Zakius yang sebelumnya, yang dulunya, dia taunya hanya bagaimana memperkaya dirinya sendiri. Karena dia kepala pajak, dia bisa meres pajak di mana-mana. Dia tidak peduli dengan masyarakat, dengan orang lain dalam kesusahan mereka. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, hatinya berubah, diubahkan oleh Tuhan. Menjadi orang yang peduli kepada sesamanya. Bahkan bukan hanya itu, dia mau mengakui kesalahannya dan mau berubah. Saudara, orang kalau sudah pangkat, punya jabatan tinggi, sulit untuk mengakui kesalahannya itu. Tapi Zakius mengakui kesalahannya, dia mau berubah. Dengan satu yang ditunjukkan, bahwa hidup dan milik Zakius itu dipersembahkan bagi Tuhan. Zakius memberikan setengah dari miliknya dan mengembalikan apa yang sudah diperasnya dari rakyat 4 kali lipat. Berarti dia mengakui, aku pernah memeras rakyat, tapi ini tak kembalikan 4 kali lipat. Katakan Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Akan saya sedekahkan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Siapa saja yang pernah saya tipu, saya peras, akan saya bayar kembali. Itulah sebuah tekad orang yang mengalami pembaharuan hidup di dalam Kristus. Saya berpikir juga semoga di dalam pelayanan kita GKI Dharma Satelit ada orang-orang seperti model Zakius yang bertobat, ya, dan punya potensi, sehingga diharapkan orang seperti itu bisa bergabung dengan baksosnya GKI Dharma Satelit.
dan bisa menjadi saluran berkat dalam pelayanan kepada pelayanan yang lebih banyak orang, yang lebih luas lagi. Saudara, pengalaman hidup Sakyus ini kiranya juga menjadi pengalaman berharga bagi setiap kita orang percaya. Yaitu jika kita, orang yang percaya ini mengatakan, saya adalah orang Kristen, murid Yesus Kristus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu tandanya adalah hidup kita mengalami pembaharuan dari Tuhan. Karena hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Dan sebagai orang yang telah mengalami kasih Kristus, mari kita belajar menularkan kasih seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu mau bersahabat, mau menerima orang yang dikucilkan, terkucil di masyarakat, yang dicap sebagai orang berdosa. Ada banyak itu orang seperti itu di lingkungan kita. Dan mungkin orang-orang yang ada di dekat kita, karena sudah melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan. Tapi kita mau meteladani Kristus di sini. Orang seperti itu layaknya ditolak oleh banyak orang. Tapi kita meneladani Kristus. Kristus menerima orang seperti itu. Kristus memberkati orang seperti itu. Sehingga ada banyak Sakyus-Sakyus lain melalui pelayanan kita di dalam kasih Kristus. Mereka juga akan mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup. Karena sentuhan kasih Kristus melalui pelayanan yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Kebaikanmu penuh, kebaikanmu penuh, semua kau rancangkan baik
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar atau penyampai firman Tuhan, tapi Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersehati, berdoa untuk kondisi yang terjadi di dunia ini, yaitu pandemi virus corona. Banyak orang yang terpapar, mengalami sakit. Kiranya tangan Tuhan yang sanggup memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk dunia yang sedang bergumul dan berjuang menghadapi pandemi wabah virus corona ini. Kiranya Tuhan membuka jalan keluar, memberikan hikmat, sehingga ditemukan vaksin yang bisa cocok untuk menyembuhkan virus ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk para dokter, perawat, tenaga medis yang terus berjuang melalui tugas yang mereka lakukan untuk para pasien. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat bagi mereka. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa kami ini. Di tengah pandemi terjadi banyak perubahan, bahkan kemerosotan, khususnya di bidang ekonomi. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami ini. Tuhan memberikan hikmat sehingga ada jalan keluar untuk mengatasi bagaimana mereka yang terpuruk perekonomian di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga memakai gereja Tuhan untuk ikut berjuang menghadapi wabah virus corona ini dengan segala pelayanan, kepedulian yang dilakukan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian di dalam penyelenggaraan ibadah secara online ini. Mereka yang bertugas untuk syuting, editing, bahkan juga perangkai bunga yang menyiapkan segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka semuanya. Biarlah yang mereka lakukan semua untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Amin. Kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening atau QR Code yang tertera di layar ini. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hidup kami hingga saat ini. Terimalah Tuhan persembahan kami, suci dan kuduskan, untuk boleh menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di sini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas dan jalan yang naik lewat lembah dan gunung yang
dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin.